lahap. Kambingnya ya gemuk-gemuk. Ini juga enggak banyak bolo, paling silase sekilo bisa jadi 4-6, mungkin 4-6 ekor. Ini kan enggak ada sekilo segini. 4-6 ekor kurang lebih ya, estimasinya seperti itu. Apalagi silasenya enggak beli kan itu lebih irit lagi bolo. Karena saya sendiri tuh memang ternak kambing untuk kos pakan bener-bener tak hitung. Dari kambing yang notabene nanti untuk kontes, untuk breeding, memang kita benar-benar kita hitung. Bukan masalah pelit ndaknya, wong kita itu ternak untuk berkelanjutan kok, nggak hanya sekedar di hobi. Jadi yo nek iso kan jaluke di bisnis itu, di bisnis peternakan itu kan harus pengeluaran dengan pemasukan, itu kan tetap harus gede pemasukan. Nek gede pengeluarannya kabeh tuku kondi untuk peternak bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara. Boloku, di pagi ini kita buat konten singkat. Ini kita mau ngombor nganu wedhuse wis pating celengaan kae. Nah, jam kita ngombor itu sebenarnya nek pagi itu antara jam 7 dan jam 8 pagi boloku. Ini ndak jam 7 pagi, jam 8 pagi. Tapi mungkin konten kali ini sudah sering kita konten. Barangkali ada penonton baru yang belum tahu menu komboran kita. Mbok menawa nanti memberi sedikit inspirasi boloku. Nah, ini kita ada 3 macam, hanya 3 macam saja untuk komboran kambing betina kita. Jadi bahan yang pertama itu kita pakai silase, yang murah, simple, gampang didapatkan. Ini silase daun ketela. Ini kita nggak harus daun ketela, apapun bisa, odot, pakcong dan lain-lain. Intinya itu kita cacah, semakin lembut semakin bagus, semakin lembut semakin bagus bolo. Intinya itu nggak fanatik dengan daun tela. Ini kebetulan kita kemarin beli di salah satu teman kita yang ada di Blora. Kebetulan beliau jual silase, kancane dodol ya dilarisi bolo. Ini silase daun ketela, kebetulan cacahnya juga bagus, lembut, makanya kita kemarin beli bolo. Gampang saja, langsung disok seperti ini. Biasanya nek kita kambing 2 itu segini cukup bolo. Hemat, murah, proteinnya tinggi ketimbang beli kangkung kering yang mahal-mahal boloku. Nanti 1 ekor bolo. Segitu udah cukup. Nah, ini untuk 2 ekor. Terus kita ada konsentrat bolo. Ini konsentrat. Sebenarnya konsentrat nggak harus bebas mereknya, yang penting dia memiliki kandungan bahan yang lembut. Dan biasanya nih kita pakai di Blora sendiri itu yang gampang dicari itu kita pakai S20, karena kebetulan kita juga ada beberapa perahan indukan S20 itu konsentrat sapi sebenarnya bolo. Cuma ini masih tak irit. Ini konsentrat S20 kita campur dengan gaplek ketela untuk menekan biaya kosnya. Kebetulan konsentrat S20 ini per kilo 6 ribuan. 6 ribuan, jadi ini kita kasih 1:1. 1 kilo konsentrat S20, 1 kilo gaplek. Gaplek itu sekitar 3 ribuan. Berarti ketemunya itu 2 kilo kan 9 ribu. 9 ribu dibagi 2. Ketemu 4,5 boloku. Jadi lebih hemat, sudah lebih murah. 1.500 per kilo. Jadi kita subsidi silang bolo. Jadi nanti kelihatannya mahal, tapi sebenarnya murah karena kita oplos dengan gaplek. Yo nggak harus seperti ini. Yang jelas itu peternak diwajibkan untuk menekan kos pakan tapi tidak merubah nutrisi. Artinya apa? Nutrisi yang diberikan ke kambing itu stabil, konsisten. Nah, itu saja bolo. Nah, ini kita lanjut langsung. Untuk 1 ekor kita kasih ampasnya sedikit bolo. Ini saja nanti. Nah, ini sudah cukup.
2 genggam ampas tahu. Untuk 1 ekor, kalau untuk 2 ekor ya kita kasih 4 genggam. Simpel banget. Nah, sudah selesai. Kita akan kasih konsentratnya, Bro. Untuk per ekor yang bunting kita kasih double, Bro. Yang bunting, nah ini yang kebetulan bunting kita kasih 3 genggam. Terus untuk yang dere-dere ini juga kita double. Sembarang, Bro, itu disesuaikan saja. Tidak harus seperti ini, cuma mbok menawa melalui konten ini bisa memberi sedikit inspirasi, Bro. Jadi ini komboran bagi saya murah. Ngangkung kering itu sekarang di Blora sudah di angka 6.000, mungkin sampai 6,5. Jadi nek silase seperti ini paling per kilo ya mahal-mahalnya 2.000. Nah, kita aduk. Nanti panjenengan bisa saksikan sendiri lahapnya seperti apa. Kalau silasenya lembut, Bro, enaknya itu awak dhewe iki ngaduke nggak terlalu susah, gampang. Beda nek silasane gede-gede kasar-kasar kayak itu ngaduknya susah. Jadi semakin lembut justru malah semakin bagus. Apapun silasenya kalau dicampur ampas, tahu, kalau memang kambingnya sudah doyan komboran, insya Allah habis, Bro. Orang kok milih-milih harus silase daun ketela juga enggak. Panjenengan bisa saksikan sendiri. Nah, itu ini bunting baru 4 bulan. Panjenengan bisa lihat sendiri susunya. 4 bulan itu sudah produktif untuk susunya, Bro. Ini untuk dere-dere usia 6 bulan, 7 bulan ya nyatanya klemis. Nyatanya klemis. Hanya dengan ini juga enggak banyak ini komboran, Bro. 2 ekor itu segini, cukup. Panjenengan saksikan sendiri, makannya lahap banget. Nah, ini kita lanjut. Ini durasinya mungkin nanti terlalu panjang, insya Allah ya nanti kita potong-potong, Bro. Karena nanti sekalian untuk komboran kambing pejantan kita konten jadi satu. Memang ada perbedaan kita kambing yang mbok menon digaco dengan kambing yang untuk breeding biasa, pakannya kita bedakan. Ada pembeda pakan karena ya wajar. Lek spek breeding dipakani pakan kelas kontes ya orang nganu, Bro, gak nyanda. Kita peternak itu harus kreatif, harus pinter, harus juga walaupun kambing seni notabene yang kita ternak, tapi kita harus pinter mengakali biaya pakan yang tidak membengkak, Bro. Karena menurut saya kunci sukses di peternakan itu pertama dari biaya pakan dulu. Nah, ini seumpama silasenya nggak usah beli kan malah enak, Bro. Malah lebih murah. Toh enaknya kita seratnya pakai silase seperti ini itu kambing baru yang belum doyan komboran sama sekali itu adaptasinya lebih gampang. Lah seperti ini itu kambing baru, Bro. Yang ini itu kambing baru. Dia adaptasinya lebih gampang karena dasarnya yang dipakan itu dia hijauan. Kalau ini sudah lama, yang ini kambing baru, Bro.
Nah ini bro, ini tuh ampasnya ini hampir nggak kelihatan, saking diirit nah, kelihatan tapi nggak seberapa sih. Nah ini kita lanjut, kita kasihkan bro. Lahap kambingnya ya gemuk-gemuk. Ini juga enggak banyak bro, paling silase sekilo bisa jadi 4-6, mungkin 4-6 ekor. Ini kan enggak ada sekilo segini, 4-6 ekor lah kurang lebih ya, estimasinya seperti itu. Apalagi silasene enggak beli kan itu lebih irit lagi bro. Karena saya sendiri itu memang ternak kambing untuk kos pakan bener-bener tak hitung. Bahwa dari kambing yang notabene nanti untuk kontes, untuk breeding, memang kita bener-bener kita hitung. Bukan masalah pelit ndaknya, wong kita itu ternak untuk berkelanjutan kok. Nggak hanya sekedar di hobi. Jadi yo nek iso kan jaluke di bisnis itu, di bisnis peternakan itu kan harus pengeluaran dengan pemasukan. Itu kan tetap harus gede pemasukan itu. Gede pengeluarannya kabeh tuku kondi untuk ya peternak bolong. Karena apalagi namanya breeding itu jangkanya panjang, kita kadang kawin, kambing kawin belum bunting, kawin lagi belum bunting. Makanya kita harus pinter-pinter nyiasati tentang pakan. Masih beli misalnya contoh kanggo kering mahal ya, kita ambil alternatif yang lain. Nah ini panjenengan bisa lihat sendiri, halus-halus badannya, gemuk-gemuk halus-halus. Ini kita kasih 2 kali bolo, pagi sore. Setelah sore nanti di kompor sore itu baru nanti kita hijauan sekali, karena kambing kita itu ada ya masih sedikit, cuma memang pakannya tidak cukup. Kita 30 ekoran, jadi untuk pakannya tidak cukup. Bahkan yang sekelasnya pejantan aja, kalau kita memang nggak bisa nyari rumput, nyari ramban, itu kita kasih silase bro. Ini silase. Jari harus hijauan segar, ya nyatanya lemu-lemu, bulunya tidak rontok. Kita itu lebih ke praktek timbang banyak teori bro. Kan ada yang di peternakan kambing hijauan harus apa ya, yang bener-bener bagus proteinnya minimal 4 macam, ya itu saya setuju. Tapi seperti itu tok itu tidak menjamin kambing bagus, karena nih kambing PE itu banyak perawatan yang lain, dari bulu, mandi dan lain-lain. Itu nyatanya jackpot sendiri. Ya tidak ada trouble di bulu. Dan kalau bulu rontok itu di kandangnya itu pasti kelihatan banyak berserakan, itu aman. Belum kita sapu. Kita lanjut boloku. Nah, ini sudah habis. Durasinya makan cuma 5 menit tok. Nah, ini tinggal sedikit. Kambing baru ini padahal boloku. Ini nanti untuk yang menyusui bolo, kebetulan yang tadi sudah. Nah, kambing 2 ekor ya ampasnya cuma segini, sedikit. Nggo ambon-ambon tok bolo. Nah ini yang menyusui, kita lebih banyakin ampasnya. Nah ini untuk yang menyusui bolo, kelihatan lah. Nah ini untuk konsentratnya juga kita banyakin bolo, yang menyusui. Kalau pengen ngaduknya lebih gampang lagi, tambahkan sedikit air, enggak apa-apa bolo. Biasanya kalau kita pakai pakcong atau odot itu malah kita kasih sedikit air. Kalau ini
Alhamdulillah sudah lembut, enak untuk diaduknya seperti ini. Nah, ini untuk yang menyusui. Ini pagi belum kita perah belum. Kebetulan juga sudah kawin, cuma susunya masih produk, neng sudah berkurang banyak. Lahap murah, efisien, mudah didapatkan bolo. Namanya komboran itu jangan, kebetulan di sini kan paling yang mahal itu ampas tahu. Memang di Blora itu ampas tahu segini itu 20.000 bolo di Blora. Boh, di tempatnya panjenengan ada yang lebih murah atau mungkin bahkan malah lebih mahal. Ampasnya gak ketara bolo. Nah, lahapnya jumbo ini bro. Nanti kita review bro ini. Ini nanti kita keluarkan. Sudah dikawin sama Satrio, kurang lebih usia perkawinan sudah 1 bulan lebih, artinya sudah 1 siklus lebih. TB babonya itu hampir 1 meter. Nah, kita lanjut untuk ngombor yang pejantan bro. Untuk komboran kambing pejantan itu kita malah sebenarnya lebih simpel bro. Karena tidak pakai konsentrat, tidak pakai polar. Nah, cukup ini ampas tahu, ini ketela yang sudah kita parut, tapi juga nggak banyak ketelanya, segenggam paling. Nah, ini karbonya tinggi, energinya tinggi. Kalau terlalu banyak juga untuk khususnya di bulu itu gampang rontok. Jadi kita secukupnya saja. Neng lebih senang ini saya ketimbang polar, walaupun apa ya kandungan gizi dan lain-lain kita tidak tahu, wong. Kita juga ternak tidak banyak teori tapi lebih ke seringnya praktek bolong. Jadi kita parut seperti ini. Tela singkong yang segar ini bolong. Nggak direbus nggak apa. Sudah bolong, sedikit saja. Terus mungkin premix mineral bebas mereknya, karena untuk tulang kambing pejantan itu sangat penting sekali bolo, untuk ketangguhan, kekuatan tulangnya. Ini wajib. Terus mungkin yang terakhir ini boloku. Nah, kita tetap pakai kangkung kering, tapi untuk yang pejantan atau gaco. Jadi kan sudah ngirit banyak. Ini kangkung kering saja masih kita campur dengan kulit kacang hijau. Kita langsung sokkan ya. Simpel bolo, udah selesai, tinggal diaduk. Ya paling kita itu pakai polar kalau memang benar-benar nggak habis, baru kita wur-wuri tak dure bolo. Untuk memancing sedikit itu tak untuk kita pakai polarnya. Nah bolo, lahap banget, badannya gemuk untuk Satrio. Wah,
lambene kae mangane ngono iku. Walah, aja mbok bek-beki ngono ku lho. Sebenarnya kalau dikasih air hangat malah lebih bagus loh. Cuma kita ampasnya kebetulan tidak memelah, ada sedikit encer. Jadi kalau kita kasih tambahi air panas lagi malah tambah encer. Kurang terlalu doyan biasanya untuk kambing pejantan karo terlalu encer. Nah itu makanya panjenengan bisa saksikan sendiri lahapnya. Itu tanpa polar. Kita kasih polar nek kepepet bolo biasanya seperti ini nanti sisanya itu kita kumpulkan terus dure kita taburi. Sedikit-sedikit saja enggak banyak bolo. Nah, semoga konten kali ini gampang dicerna, gampang dipahami boloku. Ya konten-konten serupa sebenarnya sudah banyak di channel kita. Cuma mungkin kita kalau serat comboran untuk kambing betina itu tidak milih-milih, apapun itu kita pakai. Kalau musim kemarau kadang limbah jagung yang kering itu kan banyak, jadi kita pakai itu. Jadi kita nggak harus silase, manfaatkan yang banyak di sekitar panjenengan dan harganya murah, syukur-syukur gratis untuk seratnya. Mungkin sedikit dulu bolo konten yang bisa kita bagikan untuk hari ini. Semoga bisa memberi sedikit manfaat, semoga bisa memberi sedikit inovasi, inspirasi dan lain-lain boloku. Saya akhiri dulu boloku. Apabila panjenengan suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Dan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara.